Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Eco Design and Build channel. Kali ini kita sudah belajar kemarin mengenai bagaimana cara membuat eh, gambar plafon ya, rencana plafon untuk ukuran bangunan 7 kali 15 meter, di mana di sini adalah project real dengan tinggi lantai, maksudnya total jumlah lantai 2,5 lantai ya, dengan di atas itu berupa rooftop seperti begini ya. Jadi kita sudah lihat bagaimana kita sudah nonton kalau sudah nonton videonya ya, di video sebelumnya bagaimana cara membuat plafon. Nah, kali ini selanjutnya kita belajar bagaimana cara membuat denah rencana elektrikal ya. Nah, kalau rencana elektrikal sendiri ini kita tetap ngambil dari denah aslinya ya. Jadi kalau denah rencananya seperti ini ya, kita tinggal copy aja ya. Jadi kalau teman-teman ikutin dari video mulainya dari awal, bisa dilihat ininya ya, apanya namanya, untuk detailnya ya. Kita tinggal ubah aja nanti di sini, kita tinggal copy dari rencananya, denah rencananya. Nanti pintunya jangan dihilangkan ya, karena nanti ada patokan dari pintu sama jendela ya di situ. Sedangkan yang keterangan-keterangannya lainnya bisa kita hapus dulu. Nah, jadi seperti ini misalnya, tinggal diatur, kita hapus dulu ya satu-satu ya. Nah ini kalau saya kebetulan sudah punya format untuk keterangan, biasanya legendnya ya, istilahnya legendanya buat titik lampu, saklar ganda, atau kalau misalnya pakai saklar hotel bisa pakai saklar hotel. Terus untuk kabel instalasi dan sambungannya ya. Jadi kalau misalnya perletakannya di sini gimana, tinggi saklarnya, so kontaknya dan lain-lainnya. Jadi tinggal ditiru aja di sini. Kalau misalnya terlalu cepat bisa diperlambat ya teman-teman. Kalau misalnya ininya, ini juga bisa di screenshot kalau teman-teman mau. Jadi kalau sudah begitu kita tinggal hapus aja yang ini yang tidak perlu ya. Jadi seperti ini. Kita hapus aja yang tidak perlu ya. Jadi ini bisa kita hapus. Misalnya keterangan-keterangan di tangga ini, terus yang di toilet, misalnya seperti gambar-gambar detail ya buat di kamar mandinya bisa kita hapus. Ini keterangan-keterangan di dalam ini biar nggak ganggu ya. Nanti kita tinggal copy aja nanti di sininya ya. Jadi ini kita geser baru kita copy. Jadi kalau misalnya ada begini, ini kita hapus aja. Nah ini kita hapus, terus judulnya kita ganti dan rencana elektrika lantai 1 misalnya begitu. Kita ganti ya. Caps lock rencana elektrikal lantai 1 ya. Nah, ini agak kurang panjang sedikit. Nah ini kita panjangin lagi sedikit ya. Jadi gini tinggal kita hapus nanti, jadi sampai lantai 3 juga ada ya. Di sini poinnya, keterangannya mungkin ini nggak perlu ya. Yang ini keterangannya. Nah ini kalau misalnya teman-teman sudah hapus semua satu-satu, tinggal nanti kita masukkan apanya namanya, plafonnya ya. Ini plafonnya kan kebetulan kan kita sudah bikin ya. Jadi kalau di plafon sendiri yang perlu kita perhatikan itu adalah posisi dari drop ceilingnya plafon ya. Jadi kalau drop ceilingnya plafon itu nggak mungkin kan ditaruh lampu di situ.
jadi harus kita pindahkan seperti itu. Jadi kayak gini. Nah, ini sudah tadi, yang ini lagi kita copy buat lantai 2-nya ya. Jadi drop ceiling-nya, kalau yang ada drop ceiling-nya ya, kalau nggak ada nggak perlu ya, nggak usah. Nah, jadi ini kita kasih warna abu biasa aja ya. Kita kasih abu biasa saja. Nah, ini untuk menentukan apa, kalau misalnya di situ ada drop ceilingnya, karena nggak mungkin kan ditaruh drop ceilingnya di posisi ditaruh lampu di posisi drop ceilingnya kayak gitu. Ini yang nggak perlu kita hapus saja. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan titik-titik lampunya ya. Nah, ini yang belum kayak keterangan potongan, apa kita hapus saja ya. Nah, seperti ini. Nanti kita lanjut ke copy ini ya, titik lampunya. Ini titik lampu ini kalau teman-teman mau apa namanya, ini kan sebenarnya detailnya titik lampu what don't like ya. Jadi tapi sini saya bikin umum aja ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, tinggal kita copy saja ya. Sorry, di sini mungkin perlu kita copy juga kali listnya ya. Listnya kita copy aja sekalian nih, biar titik lampunya sama posisi tangganya mungkin ya, terus kita copy. Nah, ini kita ambil. Karena posisi titik lampu itu sendiri adanya di plafon, jadi kita ambil listnya juga. Nah, seperti ini kita copy aja. Nah, ini kita copy ke sini. Nah, ini kalau sudah ada begini, yang ini tadi yang tangga-tangga mungkin kita hapus aja, ganti aja. Nah, dari sini kita tinggal copy lagi yang buat di lantai 2-nya ya. Oh, tunggu dulu, di sini ada yang belum kita hapus ya. Di sini belum kita hapus. Ini mungkin keterangan voidnya juga harus kita buat juga ya. Dari sini extend ya. Kenapa dia tidak mau ini? Oh, mungkin polyline ya. Kita bikin begini aja. Ini juga biar lebih cepat ya. Terus ada ini kita hapus juga, dan ini nggak ada di keterangannya ya. Terus ini void, keterangan voidnya tadi di ini kita copy aja lah, biar bisa cocok ya. Nah, seperti ini. Yang di lantai 2-nya juga sama ya teman-teman. Ini kalau di sini agak banyak, ini agak banyak, jadi kita hapus satu-satu. Ini mungkin nggak perlu kita tampilkan ya. Nah, ini yang di sini mungkin kita hapus, sesuaikan aja sama posisi plafonnya ya. Jadi kalau misalnya ada void di sini, tinggal kita copy ya. Kita copy di sini. Nah, ini harus telaten memang kerjainnya satu-satu.
Terus yang mau di copy nih lagi ya, listnya ini sudah tadi. Terus ini nah ini kalau ini yang tadi mungkin copy saja ya. Nah nih seperti gini ya. Ini kalau ada yang kurang, misalnya teman-teman ada yang kurang, tinggal kita perbaikin ya. Oke, ini mungkin maksudnya lebih bagus langsung dibikin sama aja kali ya, di detail dan rencana plafonnya ya. Nah ini kan sudah ya, tinggal kita ini ada yang kita extend di sini. Kita trim. Nah seperti begini. Jadi nanti untuk lampunya kita tinggal copy aja ya. Nah, kopinya gimana, tinggal begini aja teman-teman. Kita tinggal, jadi kalau di sini sebenarnya ini untuk keterangan downlight ya awalnya. Cuma kalau misalnya teman-teman mau kasih keterangan berupa tanda yang lain, nah ini enaknya kalau misalnya ada ini langsung di sini ya. Nah satu-satu. Nah ini titik tengahnya seperti di sini. Ini titik tengahnya di sini, cuma karena kita ambilnya di sini aja. Hari ini ada yang salah juga di sini kayaknya. Di sini sebenarnya di sini ada void ya, di lantai satu ini. Kemarin ada yang harus diperbaiki sebenarnya di sini. Nah ini voidnya sama sebenarnya posisinya di sini ya. Cuma enggak tergambar ya. Nah ini kita perbaiki dulu. Nah ini keterangan ininya kita hapus. Nah sebenarnya seperti ini ya teman-teman, ada void di atas sini. Jadi ini kemarin gambar anunya kurang ya, gambar plafonnya, jadi dibenerin dulu ya. Ini dibenerin dulu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat gambar plafon yang sebelumnya ya, gambar plafon yang sebelumnya, nah ini kalau enggak dicek begini satu, kita enggak, ini kelewatan ya, kelewatan ini. Jadi ini harus kita gambar lagi, misalnya plafonnya calciboard. Nah, ini ada void di sini, ini harus kita kasih dulu boundary-nya seperti yang kemarin di pelajaran sebelumnya yang bikin gambar apa namanya, plafon ya, dan rencana plafon. Nah seperti ini baru kita offset 0,09. kalau di luar WC ya untuk listnya, baru kita samakan di sini. Nah kalau teman-teman yang belum mengerti bagaimana cara membuat rencana plafon, ini bisa dilihat di video sebelumnya. Nah ini tinggal kita copy tadi ya. Ini ada yang salah sedikit kemarin ya, perlu kita tambahin, kurang ya. Jadi di sini kita kasih di sini aja, baru kita taruh di sini ya. Nah seperti itu. Nah ini kalau sudah begini, tinggal nanti teman-teman tambahin atau kurangin yang perlu dilakukannya. Nah kalau sudah begini, kita sudah dapat ya buat voidnya. Jadi kemarin void di lantai satunya lupa dimasukkan ya. Jadi ini tinggal kita tambahin aja. Nah ini kurang ke tengah kayaknya. Nah, biar ke tengah kita geser aja sedikit. F8-nya kalau geser gini kita hidupkan ya. Nah, kira-kira di mana ya di sini. Nggak usah terlalu ini juga sebenarnya. Yang penting dia jelaskan kalau itu posisinya di tengah, gitu. Seperti ini. Nah ini mungkin kalau biasanya perlu 2 lampu, misalnya di kamar utamanya bisa juga. Nah, tapi ini titik tengahnya kayak di sini. Nah ini untuk kamar tamu kita ambil di sini aja. 1,
mungkin ada dua ya, satunya mungkin di sini sama di sini ya. Nah seperti gitu. Jadi di sini ada satu lampu, kita tambah lagi misalnya downlightnya di mana. Nah, jadi ini sebenarnya mewakili downlight juga ya teman-teman. Nah kalau misalnya mau ditambah ada lampu di sini downlight, tinggal kita kasih L di sini biar di tengah ya. Kita copy aja. Misalnya untuk downlight kita kasih keterangan warna merah misalnya, ya terserah teman-teman. Misalnya seperti gini ya. Sorry, ini harus diekspor dulu sebenarnya, tapi nggak usah lah. Nah, apa nanti keterangan downlightnya ya, biasanya karena lampu di pinggir begini lampu downlight biasanya. Kita mirror aja. Kita mirror. Nah ini sebenarnya cuma copy paste aja ya teman-teman. Nah ini sengaja dibikin agak besar begini biar posisinya bagus ya. Kita tinggal kita bikin ini lagi ya di sini. Terus ada ini juga perlu ini. Terus ada ini. Ini nyari posisi di tengah aja ya. Kalau misalnya ini perlu dua mungkin. Kalau misalnya satu di sini kita samakan di sini. Nah misalnya ini di tengah sini satu. Nah ini yang ini perlu misalnya di posisi sini misalnya ya enggak masalah. Kalau misalnya sudah, tinggal kita cari lagi tempat yang lain misalnya ini ya. Nah ini juga terus di sini ada juga perlu lampu satu kali ya. Nah di tengah sini, jadi mencakup semuanya. Terus di lantai tiganya kalau teman-teman mau tambahin di sini untuk kamar pembantunya ya. Di sini terus di sini satu ya. Ini mungkin tangganya mungkin kita hapus aja ya, karena ini posisi pelapon. Atau kalau mau dipertahankan sih sebenarnya nggak apa-apa, nanti mungkin taruhnya di atas sini. Kita copy aja ya, kita copy misalnya taruh di sini misalnya ya. Nah biar nanti begitu mau keluar. Terus ada juga di tritisannya mungkin di atas sini ya, perlu kita taruh juga. Jadi kita copy aja nih yang di atas. Nah ini kita copy aja nih, ini kita copy taruh di sini buat menunjukkan dia posisi tritisan atapnya. Nah di sini tinggal fotokopi aja, copy. Misalnya mau ditaruh di mana, di sini misalnya 2 misalnya ya. Bisa seperti itu. Nanti setelah itu kita tinggal kasih saklar sama stop kontaknya ya. Saklar, stop kontak tuh, stop kontak, saklar tunggal, saklar ganda ya, stop kontak seperti itu. Nanti di sini kalau sudah tinggal kita copy nih ya. Kan di sini mungkin terlalu besar kalau untuk saklar sama ininya ya, saklar tunggal gandanya ya, terlalu besar. Kita tinggal pindah ke sini. Nah di sini misalnya teman-teman mau apa namanya, ada tambah di sini, ada yang kurang kayak ini. Nah, ini di sini ya. Di sini ya. Iya.
sini jadi ini tinggal kita tambah ya di sini. Mungkin kalau terlalu besar kita ubah aja ukurannya ya, misalnya kita skala jadi 80% ya, atau 0,8 ya. Sini tinggal kita ubah. Nah ini mungkin terlalu besar ya, kita skala aja ya, scale 0,8 misalnya. Nah ini sudah cukup. Nah ini kalau misalnya mau menempatkan saklar dan lainnya, kita harus lihat posisinya dulu ya. Nah ini kWh meter misalnya dia taruh depan sini ya, kWh meter misalnya taruh depan sini, ngadap ke carport. Nah seperti ini. Terus ini sudah kita skala, tinggal kita tinggal pindah aja ya. Misalnya ini di sini saklar ganda ya. Ini saklar gandanya misalnya kita taruh di sini aja ya. Baru kita rotate seperti gini ya. Baru kita kasih arahnya. Oh ini ada lampu harusnya di sini. Misalnya di sini. Nah ini di sini ada yang tidak di copy ya, copy dulu ya. Kita copy di sini ya taruhnya. Nah jadi lampu yang ada di sini kita kasih misalnya, ini lampu di depan ya. Nah ini lampu utamanya misalnya kita kasih juga di sini, kita kasih sampai sini aja ya. Nah ini kita matchkan propertiesnya sama ini, kabel instalasi ya. Kabel instalasi seperti ini, jadi kita konekkan satu-satu sebisa mungkin. Ini tidak memotong ya posisi kabelnya ini, jadi ini cuma keterangan aja, nanti instalasinya sendiri terserah di lapangan. Yang jelas posisinya seperti begini, posisi titik lampunya. Nah, jadi kalau dia mau motong kadang bingung nih, kecuali nanti dibikin seperti begini. Kalau misalnya terpaksa memotong, kita bikin begini aja. Nah, C gitu ya, misalnya dia garisnya begini, kita terima aja nih. Nah, seperti begini, baru kita match property seperti ini. Jadi ceritanya dia melompat di sini nggak terhubung ya. Seperti begitu. Sama juga kalau misalnya nanti untuk pemipaannya seperti gitu. Nah, ini kita tambah lagi saklar gandanya mungkin di depan ya. Ini sengaja kita taruh di sini biar dekat sama meterannya. Jadi biasanya kWh meternya nanti ada di belakang sini. Begitu. Ini kita rapatkan ke strukturnya. Nah, seperti begitu. Nah, ini yang di depan kita misalnya mau kasih seperti ini. Nah, ini kalau misalnya terlalu banyak saklar ganda di sini, mungkin saklar tunggal aja ya. Saklar tunggal misalnya kita rotate. Nah, seperti ini, baru kita pindah move ya. Kita geser ke sini. Ini kita stretch saja biar enggak. Nah, kita geser ke sini.
Nah, seperti gini. Kalau teman-teman mau tambahkan di sini apa namanya, kita move aja ya. Misalnya teman-teman mau tambahkan di sini ada apa namanya, stop kontak. Ini notasi stop kontak ya. Notasi stop kontak ini sudah ada berapa di sini. Ini tinggal kita tambah lagi, misalnya kita copy ya. Misalnya ada saklar lagi di sini, habis itu kita rotate aja. Nah ini, sorry, ini kita rapatkan ke sini harusnya. Misalnya dia mau ngasih apa, daya ke sini ya, ke sini ya, sama ini. Nah, setelah itu kita bisa kasih juga di sini satu saklar ya, rotate. Ini kita geser. Ini kita mau taruh stop kontak di sini. Terus di sini juga kita buat saklar buat WC ya. Ini kita mirror taruh di luar ya. Lalu kita geser. Nah ini tinggal kita konekkan semua ya. Kita match properties seperti begini. Ini ada salah klik tadi. Nah, ini harusnya di sini, sini, dan ini sama ini ya. Kalau teman-teman mau tambah lagi, di sini ada ada stop kontak ya. Misalnya di sebelah sini, usahakan berdekatan sama saklar biar nanti instalasinya mudah ya. Jadi untuk keterangannya sendiri nanti teman-teman kasih aja di samping sini. Atau bisa juga di bawah kalau misalnya terlalu besar, biar kita bisa jadi satu apa namanya, satu ukuran besar di sini. Seperti ini. Ini kita move aja. Kita move. Nah, sementara keterangannya sendiri nanti kita atur lagi seperti itu. Misalnya seperti ini. Nah, ini sudah ini ya. Ini keterangannya kita bagi aja ya. Misalnya legendanya seperti gini. Kita pindah. Legendnya kita pindah. Jadi biar dia ada di bawah. Jadi kita perlu kertas yang lebih sedikit ya. Nah ini mungkin masih kurang besar ya. Nah, posisi-posisi begini yang harus kita perhatikan. Kita geser ke bawah dulu. Nah biar tidak mengganggu ya.
karena ini belum kita kasih judul juga di atasnya. Ini kalau misalnya ada judul begini kita copy aja ya, nah, kita taruh di sini sama di sini. Nah ini lantai 1, lantai 2, nah ini lantai 3 seperti gitu. Nanti dilanjutkan ke yang lain-lainnya ya teman-teman. Ini kalau misalnya sudah ini sudah connect semua ya, mudah ya, tinggal ini aja. Nah ini saya kasih satu contoh lagi. Jadi kalau teman-teman mau lanjutkan ke lantai 2, lantai 3 nya seperti itu. Ini lantai 1-nya tinggal sedikit lagi, sudah selesai ya. Nah ini kita geser misalnya F8 ya, F8 polyline, misalnya lewatkan di sini biar lebih cepat. Nah kalau instalasinya sendiri nanti tergantung teman-teman nanti. Ini kalau misalnya mau dikasih ada saklar juga di sini, bisa di dalam kamar mandi bisa, terus di sebelah sini kan dapur sini ya, mungkin perlu saklar juga bisa juga seperti gitu. Yang jelas ini void buat tangga di sini ya. Cuma perlu satu lampu aja dia. Nah ini tinggal satu kamar lagi kalau misalnya mau ditambah seperti begini aja ya. Copy, misalnya ditaruhnya di sini, tinggal kita rotate aja. Rotate kita seperti ini ya, baru kita mirror aja dah. Mirror aja di sini aja, kita delete. Jadi kalau misalnya teman-teman kurang, misalnya merasa kurang apa saklarnya, bisa ditambah sendiri sini, misalnya seperti gini ya, tinggal ditambah sendiri. Misalnya mau ditaruh di sini ya, sini baru kita geser. Nah mau taruh di sini juga bisa. Jadi tinggal kita konekkan aja lampunya. Jadi cuma begitu aja teman-teman. Nah untuk di lantai yang lainnya teman-teman bisa praktek sendiri ya, bagaimana cara membuatnya. Kurang lebih sama ya seperti yang ini di lantai 1, di lantai 2, lantai 1. Jadi kalau misalnya sudah semua ini sudah ada ya sudah teman-teman, itu sudah jadi ya. Tinggal ini aja dikonek-konekkan nanti. Untuk instalasi ininya sendiri kadang di lapangan sendiri ya kebanyakan suka berubah ya, jadinya tidak sesuai. Cuma yang jelas kita harus tentukan posisi lampu-lampunya ini sendiri. Ini ada yang belum connect di sini. Nah ini ada lampunya di sini, lupa dikonekkan ya. Nah setelah dikonekkan ini yang ujungnya sudah ya, sudah dikonekkan, baru kita match properties biar menunjukkan kalau itu adalah instalasi ya, instalasi listrik. Mungkin ini biar jadi beda ya, kita ubah aja ininya ya, kita ubah aja gambar apa namanya untuk drop ceilingnya ya. Nah kalau teman-teman mau misalnya mau apa namanya mau kasih misalnya lampu LED misalnya di sini ya ditanam, tinggal kita kasih satu aja misalnya di sini, nanti kita kasih connect aja gitu, kasih keterangan di sini atau kasih keterangan lampu LED begitu aja. Yang penting waktu ini instalasinya kita tahu ya, untuk menghitung titik-titik lampunya yang diperlukan, biar nanti sesuai sama keperluan. Jadi kalau teman-teman misalnya ada perlu satu lagi lampu misalnya buat di drop ceiling atau yang lainnya, maksudnya di apa namanya di backdrop kayak TV atau biasanya kadang di lemari atau di kitchen set itu biasanya kadang ada lampu ya. Mungkin teman-teman bisa sediakan sendiri dengan kasih saklar sama keterangan lampu sendiri seperti begitu, atau dikasih keterangan ya yang jelas seperti itu. Ini sebenarnya notasi ini notasi untuk downlight ya, untuk semua, cuma di sini saya pakai untuk semua lampu. Jadi
Mungkin untuk video kali ini itu aja, jadi tinggal tugas teman-teman melengkapi lagi untuk lantai 2 sama lantai 3-nya ya. Seperti itu dengan cara yang sama seperti di lantai 1. Seperti itu saja. Mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Keep learn, keep creative.